teman-teman, kembali lagi bersama kita dari kelompok 1 mata kuliah kegiatan pendukung BK dari kelas R5F bimbingan dan konseling Universitas Indra Prasta BGRI tahun ajaran 2020-2021. Pada video kali ini kita akan menampilkan wawancara dengan ahli atau profesi lain yang biasa melakukan alih tangan kasus. Perkenalkan, nama saya Rasya Melendika. Nama saya Muhammad Fasululistan Alastu. Nama saya Citra Widyasari. nama saya Talita Likbar, Nama saya Putri Landari. nama saya Siva Uliyah. Nama saya Permadi Arif Farhan. Nama saya Rifki Gordi Janataya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Landari. Iya. Dari kelompok 1. Saya merupakan mahasiswa semester 5 jurusan bimbingan dan konseling Universitas Indra Prasta BGRI. Nah, tujuan saya menemui dokter kali ini adalah untuk mewawancarai perihal profesi atau ahli yang perihal profesi yang dokter tekuni saat ini. Baik, sebelumnya mungkin alangkah lebih baiknya jika dokter memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, agar teman-teman yang di rumah juga dapat mengetahui gitu sedang berbicara dengan siapa. Siap. Gitu. Ya, Perkenalan, nama saya Dr. Gigi Sandi, asli dari Tasik, alumni dari FKG Unjani, angkatan 2011. Untuk usia dokter mungkin? Oh ya, untuk usia saya sekitar 28 tahun, tanggal lahir 15 Oktober 1992. Iya. Untuk tempat tinggal sendiri apakah di sini atau masih di Tasik? Untuk tempat tinggal sekarang udah menetap di sini di daerah Cianjur, bukan daerah Cipanasnya. Iya. Berarti untuk profesi sendiri itu kan dokter gigi ya? Iya. Ya. Nah, sesuai yang kita ketahui ya, kalau misalkan anak kecil itu pasti kan punya cita-cita ya dok ya. Iya. Nah, seperti saya juga, kenapa saya sekarang mengambil jurusan bimbingan dan konseling itu kan dulu saya ingin menjadi seorang guru gitu. Nah, apakah itu terjadi juga kepada dokter gitu? Untuk cita-cita Iya. yang sebenarnya ya saya nggak ada niat mau ke dokter gigi. Seperti itu. Cuman karena latar belakang di keluarga banyak yang dokter, ya harus ditekankan menjadi dokter. Gitu. Tapi setelah mendalami di kedokteran gigi ini, alhamdulillah udah mulai tertarik gitu. Makanya ya udah dalamnya aja. Ya, mulai menyenangi berarti ya. Iya. Dok, ya. Ya, untuk riwayat pendidikannya sendiri berarti dari SD, SMP sama SMA itu di Tasik. Full. Oh iya, baik. Nah, untuk profesi dokter gigi sendiri, apakah dokter bisa menjelaskan secara detail gitu? Jadi dari tahapannya sampai dokter bisa memiliki gelar sebagai dokter gigi, terus atau misalkan berapa lama dokter menjalani kuliah? Karena kan kita ketahui ya bahwa kuliah di kedokteran itu memiliki menghabiskan waktu yang cukup lama gitu ya dokter. Boleh dijelaskan dokter? Awal mula ke dokteran gigi itu kita berpikir itu bakal sama kayak dokter umum. Ternyata kenyataannya itu sangat berbeda. Karena pas waktu S-Kednya itu kita emang tepat waktu lulusnya. Tetapi pada waktu kita mengambil profesi itu kebanyakan banyak yang gugur di sana. Kenapa? Karena banyak dari faktor pasiennya tersendiri. Contoh, ada pasien yang udah dirawat tetapi dia tidak kontrol, maka itu kita tidak dimasukkan ke dalam presentasi kinerja kita. Jadi harus cari lagi dari awal. Terutama apabila ada pasien gigi palsu yang pasiennya susah tidak kooperatif, kita udah mengerjainnya misal 6 bulan sampai 1 tahun dan pasiennya menghilang atau pergi keluar kota, itu kita ngulang lagi dari nol. Itu yang bikin lamanya. Berarti sebelum dokter menjadi dokter itu sudah menangani pasien ya dok? Udah. Sudah menangani pasien. Kira-kira berapa pasien yang harus diperlukan sampai lulus atau mendapatkan gelar? Sekitar 100 lebih pasien. Seperti itu. Jadi berarti kalau kenyataan di lapangan tuh banyak sekali ya dokter? Banyak sekali. Dan tiap pasiennya itu gak boleh ada yang sama. Itu yang susahnya. Maksudnya tidak ada yang sama itu antara dokter dengan teman dokter gitu misalkan? Misal satu orang itu ada penambalannya yang sama, itu tidak boleh. Jadi kasusnya harus berbeda-beda. Kasusnya berbeda. Iya. Iya.
Baik. Sangat menarik juga ya ternyata dokter. Nah, untuk profesi dokter sendiri, apakah ada sumpah atau janji? Karena yang untuk saya pribadi kan di dalam konselor kita mengenal janji konselor ya dokter. Iya. Nah, untuk profesi dokter sendiri bagaimana? Untuk profesi dokter, sumpah yang paling saya ingat itu Iya. yang nomor utama tidak boleh menjelek-jelekan sesama antar profesi karena memiliki kalau di kedokteran itu memiliki seni pengobatannya masing-masing. Iya. Jadi kita nggak boleh saling menjatuhkan, kita harus saling membangun gitu antar profesi. Kemudian yang kedua tidak boleh membeda-bedakan pasien. Yang pertama kan sekarang banyak isu-isu katanya pasien BPJS pelayanannya gini, pasien umum kayak gini. Sebenarnya itu beda sama sekali, semuanya dipukul rata. Dan kami juga mau umum maupun BPJS tetap kita melayani pasien, kesembuhan pasien nomor 1. Betul. Gitu. Terima kasih. Nah, untuk profesi yang dokter jalan ini sudah berapa lama kira-kira? Saya lulus dari tahun 2019 Januari, mungkin udah hampir 1 tahun. Oh, 1 tahun. Lebih, 1 tahun lebih. Ya berarti setelah 1 tahun itu dokter langsung membuka praktek atau bekerja di puskesmas ini? Dulu pas waktu saya lulus itu saya ngisi-ngisi klinik dulu. Oh begitu. Udah ngisi-ngisi klinik, akhirnya ada tawaran di Kabupaten Cianjur ada PTT. Ya saya kan berniat mau ngambil spesialis juga. Oh begitu. Jadi sekalian pengabdian dulu ke masyarakat selama 3 tahun dan kebetulan Kabupaten Cianjur ngebuka, saya masuk ke sini. Oh gitu. Iya. Berarti sudah hampir 1 tahun ya? Sudah hampir 1 tahun. Iya, sekarang baik. Nah, untuk proses prakteknya sendiri atau ini pukul berapa dokter memulai praktek itu? Untuk buka praktek di puskesmas, di puskesmas, yang dimulai kita dari jam 8 sampai jam 12. Itu apabila ada tindakan. Apabila ada pasien dari jam 1 sampai jam 2, itu hanya pemberian obat saja. Karena itu udah dari jam 12 sampai jam 2 itu kita memasukkan administrasi pasien yang pagi. Jadi apabila pasien yang lebih dari jam 12 mau melakukan pencabutan, penambalan yang kayak gitu dilakukan besok hari kalau lebih dari jam 12. Oh begitu. Prosedurnya. Nah, untuk durasi dalam 1 kali atau 1 pasien sendiri dok, itu kira-kira memakan waktu berapa lama? Untuk 1 pasien bervariasi, ada yang 15 menit, rata-rata 20 menit. Bahkan ada juga yang 1 jam setengah. 1 jam setengah. Itu apabila pencabutan dengan penyulit. Oh, penyulit itu bisa dijelaskan apa ya? Pencabutan dengan penyulit itu apabila kan cabut gigi itu tidak semuanya gampang. Ada juga yang akarnya bengkok kah, atau akarnya besar kah, atau ada yang nyatu sama tulang. Itu kan ada pembedahan kecil. Yang namanya bedah pasti nggak akan simpel. Iya betul. Gitu. Jadi sekitar 1 jam setengah paling lama. Oh seperti itu. Iya. Nah, dalam menangani pasien-pasien dokter sendiri, apakah pernah menemui pasien yang sangat sulit gitu dok? Atau misalkan yang baru pertama kali gitu, yang sangat langka gitu bisa dikatakan? Untuk pasien yang sangat sulit, hampir semua pasien itu untuk tindakan kita suka ada rasa takut juga karena takut nggak keambil kah, misal kayak pencabutan. Tapi kita setelah dicoba, semakin kita banyak pengalaman, alhamdulillah kasus-kasus yang baru juga sesuai dengan ilmunya, hampir semuanya bisa. Apabila ada yang nggak bisa, contoh kayak bedah kecil dan si giginya memerlukan pembedahan, itu kita rujuk ke spesialis. Karena yang pertama kita alat di sininya tidak terlalu banyak, hanya terbatas. Jadi alangkah lebih baiknya kita rujuk ke spesialis yang ada di rumah sakit aja, gitu. Nah, untuk pasien sendiri kira-kira kalau misalkan bisa diingat sudah berapa pasien yang dokter tangani di puskesmas sendiri? Kalau di puskesmas dulu sebelum pandemi 1 hari bisa sampai 20 pasien gitu. Tapi setelah pandemi karena ada pembatasan, karena dokter gigi paling beresiko terhadap pandemik ini kan mau tumbuh gitu ya. Kita dibatas pasien tindakan setiap hari Senin dan
Kamis aja. Oh, jadi ada pembagian. Ada pembagiannya. Oh. Jadi apabila yang mau tindakan pencabutan di hari Senin atau Kamis, karena APD juga di sini terbatas untuk tim kesehatan. Kan puskesmas sendiri itu hanya untuk preventif gitu, bukan untuk kuratif. Iya. Jadi yang kuratifnya lebih ke rumah sakit gitu. Jadi di sini APD-nya ya meskipun sedikit tapi kita manfaatkan. Nah, ya berbicara dengan COVID saat ini, nah bagaimana sih dok perasaan atau tindakan yang dokter lakukan untuk mencegah, karena kan kita tahu sendiri ya, dan dokter barusan sudah menjelaskan bahwa harus ada penanganan yang lebih ekstra gitu ya saat pandemi seperti ini. Nah, bagaimana perasaan dokter menangani pasien di saat masa pandemi seperti ini? Menangani pasien pada saat pandemik yang pertama takut. Iya pasti. Terus yang kedua karena kita harus melayani pasien, ada pasien juga kan harus ada kesembuhan ya. Betul. Karena mulut itu pintu masuk pertama makanan. Jadi kita harus mengoptimalkan kerjaan kita. Tapi dengan catatan kita harus ngikutin protokol kesehatannya. Yang pertama screening dulu pasiennya apakah dari luar kota atau enggak. Terus yang kedua udah pernah cek rapid atau apapun. Kemudian yang ketiga proteksi APD terhadap kitanya. Jujur ada juga dokter gigi yang mungkin merasa udah terkena COVID juga, yang udah sembuh mungkin dia ada rasa trauma juga. Ya semuanya juga sama. Tapi diingat lagi karena pasien juga memerlukan biar makanan enak gitu kan, lagi pandemi ini daya tahan tubuh penting. Daya tahan tubuh yang paling bagus ya dari makanan. Apabila pintu masuk makanannya rusak, ya pasti gimana mau usaha gitu. Jadi kita bukan dipaksa sih, kita sukarela ngelakuin tindakan karena demi pasien juga. Tapi alhamdulillah dengan niat gitu yang di atas juga melindungi kita gitu. Padahal kan ada juga pasien yang kecolongan, taunya positif yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah kita dicek negatif. Karena mungkin bantuan yang di atas juga, karena keikhlasan kita juga. Profesi yang sangat mulia ya. Iya. Nah, lalu setelah itu saat menangani pasien-pasien ini, apakah dokter pernah mendengar ada namanya alih tangan kasus? Alih tangan kasus itu kayak seperti rujukan? Iya, rujukan. Nah, berbicara tentang bimbingan dan konseling, jadi di dalam bimbingan konseling itu ada yang namanya alih tangan kasus, dok. Nah, kita di sini ingin menanyakan apakah di dalam peraturan atau prosedur di profesi kedokteran sendiri itu ada dijelaskan mengenai alih tangan kasus, entah dari pihak lain, namun lebih ditekankan dari pihak konselor gitu atau guru BK. Apakah dokter pernah mempelajari atau pernah mendengar? Belum. Oh, belum. Tapi untuk di profesi sendiri hanya dikasih tahu apabila alat tidak memadai dan kita tidak sanggup, langkah lebih baiknya dipindahin ke yang lebih alatnya banyak, horizontal atau vertikal ke rumah sakit. Hanya itu aja yang kita pelajari. Gitu. Oh, berarti itu sama juga ya seperti alih tangan kasus di dalam bimbingan konseling ya? Hampir sama, cuma di kita sebutnya rujukan. Oh, rujukan. Gitu. Apabila kitanya kan ada pelatihan juga, apabila kitanya tidak mumpuni, jangan kita paksakan daripada pasien yang menjadi korban. Jadi kita lebih baik rujuk saja ke yang lebih ahli atau ke yang spesialisnya. Gitu. Baik, kita sudah berbincang lumayan banyak ya dokter yang mengenai profesinya dan sangat cukup menarik gitu, membuat saya juga jadi lebih tertarik gitu ya mendengarkan cerita dokter. Nah, lalu dokter selama menjalani profesi ini apakah ada suka dan duka gitu yang bisa dokter sampaikan agar teman-teman di rumah juga dapat mengetahui gitu suka duka menjadi seorang dokter gigi gitu ya dokter? Kalau suka dukanya ya kita juga kan ada juga yang namanya penyakit menular juga ya. Contoh yang penyakit darah itu penyakit kuning, penyakit AIDS. Kan gigi itu lebih identik sama darah karena pencabutan itu yang saya khawatirkan. Tapi ya kita harus proteksi yang lebih ekstra meskipun itu pasien memiliki penyakit ataupun enggak, yaitu namanya pelayanan semuanya harus disamakan. Itu tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Ada juga beberapa kasus yang pasien memiliki penyakit sistemik kayak kencing manis gitu.
yang penyakit darah AIDS yang kayak gitu kan banyak, tapi Iya. pasien tidak mengakui ya. Oh. Itu yang kita khawatirkan. Iya. Padahal kita bukannya menjudge kita nggak mau melayani, Iya. tapi kita biar lebih protektif Iya, aja. betul. Jangan sampai ada penularan infeksi silang Betul. gitu. Karena kan kita menolong harusnya juga pasien juga harusnya berterus terang Iya, betul. dengan Keadaan setulus hatinya sesungguhnya. kita pengen. Tapi kan yang namanya pasien berbeda-beda, ada yang benar-benar terus terang, ada juga yang menutup-nutupi mungkin karena trauma, Iya, betul. takutnya dia gimana-gimana Iya. gitu. Jadi dia lebih menutup, padahal itu nggak boleh gitu. Itu yang lebih saya takutkan. Berarti memang ada ya kasus-kasus seperti itu, jadi pasiennya menutupi keadaannya sesungguhnya. Ada, iya. Iya. Nah baik, setelah kita berbincang, nah Putri ingin tahu dokter, apa sih pesan yang atau harapan yang dokter ingin sampaikan kepada teman-teman mengenai profesi dokter ataupun mengenai keadaan kita saat ini gitu dengan pandemi dan harapan untuk dunia yang lebih baik sih seperti itu dokter. Harapan saya sih mudah-mudahan pandeminya cepat beres. Amin. Karena banyak pasien juga yang takut juga ke puskesmas atau ke instansi kesehatan karena takut tertular juga. Terus untuk bagi teman-teman sejawat dokter gigi di seluruh Indonesia harus jaga fisik, kemudian jaga iman dan tetap berdoa agar kita selalu diselamatkan dalam pengabdian kita terhadap masyarakat. Itu aja. Ya sudah dokter, mungkin apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup saja? Udah paling Ya udah, dokter terima kasih banyak Iya, untuk sama-sama. kesediaannya, Iya, untuk siap. waktunya dan untuk ceritanya. Iya. Semoga video ini dapat bermanfaat juga khususnya untuk Amin. kami dan umumnya untuk teman-teman yang Amin. menonton juga ya. Siap. Semoga kita bisa dipertemukan di lain waktu ya dokter. Amin, siap. Baik, baik kita cukupkan saja ya untuk Iya. pertemuan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dokter. sama kami. Baik kita tutup saja ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Melendika dari Universitas Pediatri kelas R5F. Dan maksud dan tujuan saya di sini ingin mewawancarai tentang tugas saya mengenai ahli tangan kasus. Di sini saya akan bertanya-tanya sedikit kepada ibu mengenai profesi yang ibu jalani pada saat ini. Sebelumnya mungkin kita perkenalan diri dulu. Ibu silakan memperkenalkan dirinya dari nama, tempat tinggal dan segala macamnya. Silakan ibu. Nama saya Ritnawati, usia 36 tahun, tinggal di Kampung Padarincang, Kabupaten Cianjur ya. Kebetulan saya profesi bidan, lulusan dari Akademi Kebidanan. Untuk D3-nya saya lulusan Akademi Kebidanan Al-Ikhlas Cisarua Bogor. Untuk D4-nya saya lulusan dari Universitas Nasional Pasar Minggu. Saya menjalani profesi bidan kurang lebih dari 2006, sekarang kurang lebih 14 tahun. Kebetulan sekarang saya bekerja sebagai PNS di Puskesmas Rawat Inap Sukaresmi di Desa Kaunglewu, Kecamatan Sukaresmi ya, masih wilayah Cianjur. Oke, jadi tadi kan ibu bilang membahas soal bidan. Ya. Bisa nggak sih ibu jelaskan secara detail bidan itu seperti apa atau bagaimana bidan itu? Profesi bidan itu sebenarnya bidan itu bukan mengurus ya, bergelut di dunia kesehatan ibu dan anak. Tapi sebenarnya kalau kita profesi bidan itu seluruh kehidupan manusia itu termasuk sebagai tanggung jawab kita ya. Misalnya dari pertama ibu hamil, anak lahir sampai anak itu dewasa, bahkan sampai itu punya cucu lagi sampai ke lansia sampai meninggal, itu termasuk tanggung jawab bidan. Apalagi sebagai profesi bidan desa, semua masalah kesehatan yang ada di wilayah desa tersebut itu termasuk tanggung jawab kita. Sebenarnya jadi bidan itu tanggung jawabnya berat ya.
Apalagi misalnya di kesehatan ibu dan anak itu, contohnya ibu hamil gitu ya, kita bertanggung jawab buat 2 nyawa, keselamatan ibu dan keselamatan bayi gitu. Terus kalau seandainya bayi itu udah lahir, dari semenjak lahir sampai usia bayi, balita, prasekolah, usia sekolah, remaja, usia produktif, sampai lansia, itu tanggung jawab kita semua. Iya. Selanjutnya kalau di dalam kedokteran itu kan ada namanya sumpah dokter. Nah kalau di dunia ada sumpah dokter atau sumpah psikolog atau segala macam. Nah kalau di dalam dunia kebidanan ini ada sumpah tersendiri nggak sih? Ada sumpah profesi bidan ya. Gitu maksudnya. Kalau kita mah ya nomor 1 itu diutamakan keselamatan ibu dan anak. Jadi ya harus diutamakan, walaupun misalnya kita lagi sibuk atau lagi sakit, kalau seandainya ada yang membutuhkan, kita harus siap sedia 24 jam. Terus harus ikhlasnya, tanpa pamrih. Gitu. Oke. Selanjutnya ini ibu ini sudah berapa lama menjalankan profesi sebagai bidan ini? Kurang lebih 14 tahun. Pak, dari mana sih aslinya? Dari Jakarta. Ya nggak apa-apa ya, panggilan ayah. Oke. Kalau untuk dalam membuka praktek itu di mana ya tempat ibu membuka praktek? Kapan kalau membuka praktek, kita itu harus punya tempat khusus. Harus standarnya ya, harus berpisah sama tempat tinggal kita. Terus ada standar juga di tempat praktek itu, misalnya harus ada apa-apanya, harus ada WC, misalnya harus ada wastafel, macam-macam gitu ya. Sarananya ya. Itu secara tempat. Untuk secara administrasinya, kita sebelumnya ikut dulu uji kompetensi. Karena kita untuk menangani kasus-kasus kebidanan, yang misalnya yang fisiologisnya, yang patologisnya harus bisa. Terus setelah uji kompetensi, kita ada uji tulis juga. Terus administrasi kayak harus perlengkapan dari STL, kita ada registrasi ya. Gitu aja, foto semua, pokoknya mah ada perlengkapan izin. Kalau kita misalnya, saya ini di wilayah Kabupaten Rincang, kita harus minta izin dari RT, dari RW, dari desa. Terus kita harus membina 2 posyandu di wilayah tersebut. Misalnya di wilayah Rincang ada posyandu, di wilayah desa Sukanagara yang dekat dengan kita, wilayah kita membina 2 posyandu. Terus kita harus misalnya, kan kalau posyandu itu ada PMT ya, misalnya pembagian makanan gitu, kita ya kasih kontribusi lah ke posyandu itu, misalnya per bulan berapa gitu dibina. Nah, terus harus ada laporan per bulan penanganan kasus, mau peserta KB, ANC atau pemeriksaan ibu hamil, persalinan, pemeriksaan balita, kita tiap bulan harus ada laporan ke puskesmas setempat untuk bidan desanya. Nah, selanjutnya itu kok bidan ini memiliki jam praktek tersendiri. Nah itu biasanya bagaimana pembagian jamnya itu seperti apa ya? Kalau itu mah tergantung masing-masing. Kalau saya pribadi mah, kalau pagi dari jam 6:30 sampai jam 7:30, karena kita kan berangkat dinas pagi jam 7.30. Kalau sore itu jam 16 sampai jam 18. Itu selesainya? Di batas waktu. Kalau dulu itu yang untuk persalinan 24 jam. Oh, persalinan 24 jam. Persalinan 24 jam itu kalau pemeriksaan rawat jalan, pemeriksaan hamil, KB baru. Jadi posisi bidan ini kalau setelah jam selesai itu posisi tetap di tempat atau ada yang bagaimana? Maksudnya ada yang gimana? Kalau saya mah kebetulan tempat terakhirnya di pinggir, ya itu mah terserah. Kalau dia misalnya kalau ada pasien baru, kalau nggak mah di rumah. Gitu. Kecuali kalau di puskesmas mah iya. Kita kan disip-sipan kayak di rumah sakit sama. Jadi sama kayak mungkin kayak dokter dan suster ya. Kalau dokter yang dokter gigi mah kan tadi full pagi. Kalau kita itu bidan 24 jam. Jadi sip-sipan kayak di rumah sakit pagi sore malam. Terus biasanya dalam menangani
satu praktek nih kira-kira berapa lama sih lamanya atau durasinya gitu? Tergantung. Kalau saya mah orangnya kan suka ngobrol gitu ya. Ya kalau pemeriksaan aja mah paling 10 menit juga beres. Tapi kan ada konselingnya. Ada konselingnya misalnya kayak kalau mau pelayanan KB kita konseling dulu efek samping gitu ya. Apa-apanya gitu. Kadang-kadang kalau di tempat praktek kalau seandainya masyarakat sudah pas, udah cocok sama kita, kadang banyak yang curhat. Ya kita jadi pendengar dulu, bisa sharing sama. Bisa lama juga itu tergantung pasien. Oh jadi tergantung pasien dan tergantung apa masalahnya juga ya? Nah, iya bisa jadi konselor juga. Selama menjalankan profesi sebagai bidan, sekiranya udah berapa banyak pasien ibu nih menangani? Pasien sudah berkehitung ya Udah om gitu ya. ya? Udah banyak ya? Persalinan juga ya. Bukan nama standar nih kalau per bulan itu persalinan kita kan sekarang karena puskesmas kita itu pone 24 jam, jadi semua pasien diwajibkan ke pone, apalagi waktu jam kerja. Kecuali kalau kita libur boleh di rumah gitu ya. Itu juga kalau pasien umum, kalau BPJS mah seperti keponetkan. Jadi kebanyakan pasiennya kita dikeponetkan. Kalau untuk peserta KB sih kita standarnya per bulan itu 40 orang kalau di saya ya. Per bulan itu peserta KB 40 orang. Kali setahun banyak lah insya Allah. Banyak kan lumayan om. Kalau di puskesmas aja per tahun aja ya, per tahun kasus persalinan yang normal itu bisa sampai 300. Nah, kalau rujukan banyak. Kalau rujukan paling 20%-nya itu rujukan. 20%-nya itu rujukan. Rujukan per bulan itu rujukan bisa 6, 7 gitu. Dalam kasus-kasus yang ditangani bidan, kira-kira apa sih yang paling sulit untuk ditangani? Kira-kira tuh apa? Kalau di kebidanan kita ada standarnya, terus ada yang penapisan bidan namanya. Misalnya ini ada kasus 14 penapisan, itu tidak boleh ditolong oleh bidan, harus di rumah sakit. Jadi kita pas datang pasien itu kita harus mengetahui tanda dan gejala tanda bahaya. Kalau udah itu menjurus ke tanda bahaya ya kita harus siap-siap untuk merujuknya. Oke, baik Ibu. Sebelumnya sudah pernah belum kayak menjalani kayak ahli tangan kasus gitu, kayak ada rujukan yang dilarikan ke Ibu gitu dari konselor atau dari mana? Sering sih om, misalnya ini ada kasus kebetulan masih ada bidan-bidan di bawah saya misalnya yang usianya gitu ya, yang junior. Misalnya mereka ada menangani kasus yang kurang ngerti gitu, pasti dia konseling misalnya ada kasus ini harus tindakan apa selanjutnya gitu ya. Nah, saya kasih saran dulu, kemudian karena kita itu berjenjang, bertahap, kita tidak boleh langsung harus langsung rujuk gitu ya, nggak bisa. Kita di puskesmas ada dokter penanggung jawab. Kita konseling dulu ke dokter, ini harus bagaimana, tindakan apa gitu. Nanti kalau kita tindakan paling di rumah ataupun di puskesmas, kita penstabilan dulu pasien. Setelah penstabilan pasien baru kita lakukan tindakan rujukan. Terus untuk tindakan rujukan pun itu kita dalam kebidanan ada si jagoan itu, jadi kita itu sebelum merujuk ke rumah sakit kita dikonsulin ke si jagoan itu semacam itu ada di dinas kesehatan. Jadi kita terdata pasien semua. Kalau di kebidanan itu ada swab ya, swab itu dari data subjektif objektif ya, sama diagnosa sama pelaksanaan kita ditulis semua. Kita melalui bisa ya WA ataupun telepon langsung. Nanti kita dikonsulin ke si jagoan, si jagoan itu konsulin nanti ke kedua rumah sakit, karena kita terdekat rumah sakit Cimacan sama Cianjur. Dikonsulin nanti kata rumah sakit Cianjur bisa itu dulu di rumah sakit Cimacan, kata rumah sakit Cimacan oke,
pasiennya harus gini-gini. Misalnya harus harus apa namanya tadi penstabilan dulu kondisi harus digini-ginikan baru langsung rujukan. Oke, suka duka nih selama menjalankan profesi sebagai bidan. Sukanya ya kalau jadi bidan sering banyak menolong orang ya, yang mudah-mudahan ikhlas gitu ya. Jadi di ladang ya. di ladang memang kalau kitanya ikhlas mudah-mudahan. Ya dukanya kalau menangani kasus yang aneh-aneh apalagi beresiko, terus kalau menangani pasien yang susah, maksudnya kalau kita misalnya nih pasien itu beresiko banget, kita anjurkan untuk dibawa ke rumah sakit itu kadang-kadang kalau dengan aturan dengan adat kan susah, harus nunggu ini nunggu itu, sedangkan kalau kasus kebidanan itu kan urgent harus cepat-cepat, tapi keluarganya susah menyangkut keselamatan juga. Kalau bahasa Sunda mah ngelola pasiennya susah gitu. Terus misalnya nolong kasus-kasus kayak pendarahan, apalagi misalnya kayak kasus-kasus yang kadang-kadang pasien datang itu udah dengan keadaan gawat darurat, misalnya pendarahan, kejang gitu, aduh kadang-kadang suka stresnya tingkat tinggi itu yangnya. Apalagi tadi susah ya. Susah. Lalu harapannya nih. Harapannya ya mudah-mudahan kedepannya sebenarnya mah kalau kita ingin sukses tingkat kesadaran masyarakatnya ditingkatkan, apalagi kesadaran tentang kesehatan. Ya, banyak sih masyarakat yang mungkin bukan kurang mengetahui, tapi kadang-kadang tingkat kesadarannya yang kurang. Misalnya kadang-kadang masyarakat kalau nggak parah-parah banget mah kita buat kesehatan. Jadi tingkat kesadaran masyarakatnya ditingkatkan, masyarakatnya pengen berusaha gitu ya, lebih pintar dan sehat, kayak misalnya apalagi sekarang masuk musim pandeminya, masyarakat tuh susah banget disuruh pakai masker juga. Untuk di daerah sini? Iya, banyak sih di puskesmas kalau berobat atau apa jarang. Kalau dikasih tahu kalau misalnya ada kasus, dikasih tahu iya depan kita tapi di belakang mah gitu ya. Itu semoga aja. Mudah-mudahan gitu lah. Iya. Semakin sukses namanya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, atas pengetahuannya juga, atas wawancara yang udah kita lakukan ini. Semoga apa tadi kesan harapannya juga semoga tercapai untuk di daerah sini dan Ibu sendiri. Oke, baik, dan sekian aja dari saya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, perwakilan dari kelompok 1 di Universitas Indah Prasta PGRI. Tujuan Putri sendiri melakukan Zoom meeting ini yaitu untuk mewawancarai Ibu berkenaan tentang profesi atau ahli yang Ibu tekuni saat ini. Nah, sebelumnya agar teman-teman di rumah juga dapat mengetahui sedang berbicara dengan siapa, apakah Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Felicia. Saya psikolog klinis anak dan remaja. Saat ini saya berdomisili di Garut. Saya lulusan Magister Profesi Psikologi Klinis Anak dan Remaja Universitas Indonesia tahun 2020. Oh iya, baik. Berarti profesi kakak sekarang, berarti profesi Ibu sekarang adalah seorang psikolog ya? Iya, betul. Ya. Bisa diceritakan terlebih dahulu mengenai riwayat pendidikan kakak? Riwayat pendidikan Ibu? Dari SMA kali atau dari mana? Oh iya, mungkin dari SD juga tidak apa-apa. Oh, dari SD. Ya. Bandung. Iya. Terus SMP-nya di SMP Negeri 5 Bandung. S1 di Universitas Islam Bandung, ambil S1 Psikologi. Terus S2-nya di yang magister kemarin di Magister Profesi Psikologi Klinis Anak UI. Oh baik. Ya.
seperti yang kita ketahui ya Kak, kalau misalkan saat kita kecil pasti kita punya cita-cita nih. Sama seperti Putri, kenapa sekarang Putri merupakan mahasiswa semester 5 di jurusan bimbingan dan konseling. Nah, dulu waktu Putri kecil kan bercita-cita sebagai guru. Apakah Kakak dari kecil memang sudah bercita-cita ingin menjadi seorang psikolog atau memiliki cita-cita yang lain? Enggak sih, waktu SD sempat pengennya jadi dokter. Cuma mungkin pas masuk SMA baru sadar kalau kayaknya kalau jadi dokter kan nggak berani karena aku gampang ngilu gitu kan. Oh iya. Gitu. Terus dan banyak ini juga ya, banyak pilihan dari penjurusan gitu, sambil psikotes juga waktu itu yang diambil. Iya, oke. Pada akhirnya sih langsung setelah dari situ SMA kelas 1 aku tertarik ngambil psikologi gitu. Oh, seperti itu. Oh, berarti mulai mengenal dan tertarik itu pada sekolah tingkat SMA ya, Kak? Ya, Bu, maaf. Oh, baik. Sebelumnya, apakah Ibu berkenan untuk menjelaskan bagaimana sih proses sampai Ibu dapat mendapat gelar seorang psikolog ini? Bagaimana tahapannya? Berapa lama waktu Ibu sendiri menempuh pendidikan di bidang di jurusan psikologi? Apakah bisa dijelaskan? Waktu kalau psikologi pada dasarnya untuk S1 kan 4 tahun gitu. Di setiap universitas 4 tahun seperti biasa. Terus itu gelarnya sarjana psikologi. Nah, setelah lulus dari situ aku sempat kerja jadi terapis anak berkebutuhan khusus, khususnya buat anak-anak dengan autism waktu itu. Jadi terapinya terapi perilaku selama setahun waktu itu di Bandung. Waktu itu sambil kerja sambil cari pengalaman juga karena sehabis lulus aku langsung tertariknya. Intinya sih kalau psikologi kan ada psikologi klinis anak, ada dewasa, ada industri organisasi, ada pendidikan gitu, dan aku langsung tertarik sama anak remaja gitu. Nah, sambil cari pengalaman selama setahun juga sebagai terapis anak, udah gitu mulai tes untuk masuk magister profesinya. Waktu itu aku coba tes di UI sama Unpad, ngambil klinis anak juga, dua-duanya tesnya. Terus selang pengumuman kurang lebih kayak beda 2 hari gitu, akhirnya aku pilih UI. Terus di UI pendidikannya 2,5 tahun. Selama 1 tahun kayak itu kayak preklinik, intinya sih kayak magisternya. Jadi kuliah magisternya di kelas seperti biasa, ada kuliah dan lain sebagainya. Itu lebih banyak persiapan secara teoritis dan persiapan untuk pengambilan tesis sih gitu selama setahun. Udah jadi kita udah mengambil kasus sebagai asisten psikolog, sebagai sampai diagnosis sampai treatment gitu selama 1,5 tahun gitu, udah selesai. Nah udah gitu baru mengambil tesisnya aku bareng sama, jadi selama bareng 1,5 tahun, setengah tahun di akhir 6 bulan terakhir aku ngambil tesis, jadi dibarengin gitu. Oh, baik. Berarti kakak itu lebih profesinya itu psikolog, maaf tadi itu anak dan anak remaja. Oh iya, nah itu tuh sebetulnya apakah ada perbedaan antara psikolog umumnya dengan psikolog yang kakak tekuni saat ini? Punya expertise masing-masing gitu. Nah itu karena tergantung magisternya mereka misalnya ngambil apa. Nah, magister yang ngambil klinis dewasa atau ngambil klinis anak atau ngambilnya industri organisasi, berarti emang psikolog-psikolog yang industri, atau mengambilnya pendidikan, berarti psikolog-psikolog yang biasanya kerjanya di sekolah kayak gitu. Jadi ya tergantung expertise masing-masing ya. Mereka semua psikolog gitu, cuma ya tergantung biasanya mereka mengambil kayak penjurusan waktu di magister profesinya tuh apa, dan biasanya kasus-kasus apa sih yang biasanya mereka tangani gitu sih. Ya,
Baik, untuk penjelasannya. Nah, apakah boleh tahu untuk profesi psikologi sendiri itu apakah ada sumpah atau janji yang harus diucapkan sebelum menjalani profesinya, Kak? Bu, maaf. Iya ada. Bisa. Profesi. Oh iya, untuk janjinya atau sumpahnya sendiri itu biasa berisikan tentang apa ya? Kalau boleh tahu. Intinya sih kalau itu kan menjaga kode etik yang memang harus di manapun yang datang, menjunjung tinggi etika keprofesian, kayak misal kayak apa humanity yang kayak gitu-gitu, SARA gitu misalnya, kayak gitu sih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah boleh tahu sudah berapa lama Ibu menjalani profesi psikologi? Dari 2020. Jadi sampai sekarang sekitar 10 bulan kali. Berarti masih terhitung masih sangat baru ya. Nah, untuk mengapa alasan Ibu memilih profesi sebagai psikolog, sebetulnya apa alasan mendasar pada akhirnya memilih untuk menjadi psikolog? Ya mungkin karena menurut aku dulu ya aku menganggap kalau orang tuh perilakunya kok beda-beda dan itu aneh gitu buat aku. Jadi maksudnya dalam satu situasi orang ada yang perilakunya A, ada yang perilakunya B, perilakunya C gitu, dan itu hal yang sangat menarik untuk tahu kenapa sih dinamikanya seseorang bisa berperilaku A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Padahal situasi yang mereka alami sama gitu. Nah itu awalnya sih aku senengnya ngambil psikologi ke situ. Cuma kalau ke anak ya mungkin emang aku seneng anak dan remaja dan mereka pada dasarnya lebih menyenangkan untuk ditemui gitu dibandingkan dengan orang dewasa. Terus dalam penanganannya juga kalau dewasa memang kalau buat aku ya lebih kompleks dan lebih ribet gitu penanganannya. Kalau untuk anak dia nggak bisa datang ke psikolog sendiri kan gitu kan, tapi ya pasti harus dengan orang tua dan memang ribetnya di situ apakah orang tua mau mendengarkan kita atau enggak gitu. Menghadapi anak, menghadapi remaja gitu. Jadi ketika apa ya, karena perilaku mereka, kepribadian mereka belum mengkristal gitu, nggak kayak orang dewasa gitu sih. Baik, berarti yang kakak bilang karena mungkin concern kakak itu lebih ke anak-anak gitu ya, terus sama perilaku-perilaku orang yang kenapa sih berbeda-beda gitu ya awal mulanya tertarik atau memilih psikologi. Nah, seperti yang ibu ucapkan bilang barusan mengenai karena menangani pasien anak atau remaja itu lebih mudah, tapi kan untuk kita sebagai manusia yang awam tentang psikologi, apakah bukannya jauh lebih rumit gitu untuk dapat mengetahui gitu apa yang gejala yang dimiliki oleh anak-anak gitu. Bagaimana cara ibu untuk menangani pasien-pasien anak atau remaja? Apakah dapat dijelaskan gitu? Orang dewasa kan kalau ngerasa apa dia bisa ngomong gitu. Misalnya tahu mereka kira-kira ngerasa apa sih dengan kayak gini. Misalnya apa disapa langsung mau balas, ada juga yang kayak diem gitu. Dia temperamennya kayak apa, pemalu atau enggak, apakah dia terbiasa dalam hal kayak gitu juga. Dari awal mereka datang juga udah kita bisa observasi. Terus ketika ketemu misalnya orang tua sama anaknya gimana interaksinya gitu. Apakah misalnya galak, apakah orang tuanya juga ngebiarin aja, apakah orang tuanya
gampang untuk diobservasi gitu dari awal. Jadi apapun yang terjadi di depan kita itu sudah data gitu. Jadi nggak yang harus keluar dari mulut mereka gitu. Terus ketika misalnya berdua sama anak, ya observasi dan observasi dan wawancara anamnesa sih, lebih ke observasi wawancara anaknya pun juga. Anak kan nggak ngomong panjang lebar cerita tentang perasaannya gitu kan, tapi kita bisa pakai misalnya alat-alat kenal emosi misalnya gitu. Misalnya pakai boneka emosi. Ini kalau emosi senang biasanya kamu lagi apa? Emosi sedih misalnya kamu lagi apa gitu. Emosi marah, emosi mereka kayak apa gitu. Terus dari imajinasinya bagus, itu nunjukin kemampuan intelijensi mereka juga oke. Cuma di susun-susun doang gitu. Jadi, jadi penjual kakak jadi ini ya misalnya yang beli di pasar ya, aku jadi penjual di pasar ya misalnya gitu. Dia main itu kan itu kan uh, tingkat intelijensinya juga udah beda gitu, tingkat kemampuan dia untuk memahami situasi, memahami dunia di sekitar, bergantung sama misalnya apa yang dimainin kayak gitu. Jadi caranya sangat aku andalkan ya tentu dari observasi sama wawancara, dan wawancaranya nggak jawab, oh kamu ngerasa apa hari ini, mungkin dia juga bingung jawabnya, tapi yang banyak triknya, banyak caranya, banyak alatnya juga. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk prakteknya sendiri, kakak, ibu, untuk saat ini praktek di mana? Untuk praktek saat ini? Jadi saat ini aku di biro psikologi di ZR. Di Puspanadin, di biro psikologi di Garut juga. Terus saat ini ada asosiasi psikolog di ini juga di Bandung. Cuma itu kalau aku lagi ke Bandung aja sih. Di klinik Surya Medika Bandung, di Jatayu. Terus ada online juga, online aku ikut di tanya psikologi sama si di Arsanara Development Partner gitu. Baik. Nah, untuk prakteknya sendiri itu, untuk sekali praktek itu biasanya dibuka pada pukul berapa ya? Dan berakhirnya pukul berapa? Kalau ibu sedang membuka praktek? Sekarang karena situasi lagi pandemi ya, jadi ya ini nyesuaiin juga sama klien aja gitu. Kadang kalau online. Iya. Nah, cuma kalau misalnya yang offline seperti biasa, biasanya sih 10 ke atas kali ya, 10 paling beres-beres kita maghrib gitu. Tapi itu pun kan 2 jam lah kurang lebih. Oh, ya. Berarti jadi satu klien itu biasanya 2 jam. Paling maksimal 3 jam, itu pun kalau biasanya terapi biasanya. Iya, iya. Ya baik. Oh berarti kalau boleh tahu, saat pasien pertama kali datang itu langsung dilakukan terapi atau bagaimana prosedurnya? Awalnya klien datang pasti yang dilakukan pertama adalah kan kira-kira masalahnya di mana. Gitu, masalahnya di mana, kita cari diagnosa gitu. Tapi ya running dia kita udah diagnosanya masih sama atau saya ada tambahan diagnosa atau gimana gitu. Nah, biasanya konseling udah sedikit saya lakukan di sesi pertama gitu. Nah, kalau misalnya sesi kedua kira-kira sambil konseling itu biasanya klien butuh terapi atau butuh apa, berarti
Baik. Nah, setelah itu kira-kira selama 10 kurang lebih 10 bulan ini Ibu menjalani profesi ini sudah berapa pasien atau klien yang sudah ditangani? Apa bisa dihitung atau sudah sangat banyak? Kayaknya udah nggak kehitung sih ya kalau misalnya seminggu tuh misalnya ada um, 2 sampai 3 klien itu pertemuannya sekitar misalnya 1 sampai 2 kali kayak gitu. Oke, baik. Kan kita udah berbicara banyak. Nah, lalu kalau boleh tahu, apakah Ibu pernah melakukan alih tangan kasus dengan konselor atau guru BK? Kak pernahnya waktu lagi pendidikan. Iya. Waktu pendidikan, waktu masih praktek kerja di UI gitu. Iya. Tapi kalau sejak Februari sampai sekarang sebagai psikolog sih belum pernah. Oh, baik. Karena keburu pandemi kali ya. Jadi maksudnya di sekolah pun juga. Ya, belum ada ya. Iya, sekolah. Iya. Nah, untuk prosedurnya sendiri, waktu menangani alih tangan kasus dengan konselor itu bisa dijelaskan bagaimana, Ibu? Intinya sih lebih ke ini kasus kelompok sih itu lebih sampingnya di Bogor di sekolah Bogor Raya gitu. Jadi anaknya masalahnya adalah resiliensinya rendah. Jadi ketika mereka nggak mau apa ya, nggak mau usaha gitu. Jadi usahanya kurang gitu. Jadi waktu itu dikasih apa ya, intinya kayak penanganan gitu ya, dikasih terapi. Udah dikasih terapi, ke depannya untuk dipantau di penanganan lagi lebih lanjut, apakah butuh konseling lagi lebih lanjut, itu saya serahkan ke jadi setelah terapi yang udah saya lakukan sama konselor gitu, konselor sekolah yaitu guru BK. Oh iya, baik-baik. Oh, seperti itu. Nah, berarti sudah pernah melakukan tangan kasus ya. Berarti lalu untuk selama menjalani proses profesi ini, apakah pernah menangani kasus yang dianggap cukup sulit gitu? Atau belum pernah ditemui sebelum-belumnya, jadi jauh berbeda dibanding kasus-kasus sebelumnya? Apakah pernah menangani kasus seperti itu, Bu? Kalau kasusnya aku anggap paling sulit terus pada akhirnya dirujuk gitu ya. Salah satunya terus ketika datang dia keadaannya sudah dan kalau aku bilang mungkin udah delusi juga. Jadi kayak intinya dia itu penanganannya hari itu juga aku rujuk ke ketemu sekitar selama sejam itu, ya udah aku ajak diskusi, aku ajak ngobrol karena anaknya nangis. Itu yang aku lakukan gitu. Cuma ya di luar itu karena kan psikotik gitu. Jadi kalau udah psikotik ya memang butuh obat gitu. Dan gimana karena orangnya juga sudah tidak bisa membedakan mana yang nyata mana yang enggak gitu. Jadi ya langsung dirujuk ke rumah. Itu sih mungkin. Baik, terima kasih. Lalu mungkin pertanyaan selanjutnya, pencapaian apa yang telah diperoleh selama menjalani profesi sebagai psikolog ini? Pencapaian. Kalau profesian aku ya. Oh,
Ya, gimana Bu? Bisa diulangi? Contoh, contohnya kayak apa tuh pencapaian? Ya mungkin atau penghargaan selama menjalani pendidikannya atau apapun yang pernah diraih gitu. Kalau misalkan tidak ada pun tidak masalah, tidak sedih. Enggak sih, aku selama ini kalau Hmm, kalau zaman tidak akan penghargaan, cuma kalau setelah keprofesian kayaknya sih jarang juga sih mungkin ya profesi yang dapat misalnya penghargaan atau gimana. baik, Eh, baik. Selanjutnya apa sih suka dan duka sebagai seorang psikolog? Suka dan duka. Iya, Suka aja sih. suka. Dukanya. Ya, sukanya banyak ya. Suka aja, suka karena bisa nolong orang sih itu kali ya. Jadi menjadi mediator bagaimana orang itu bisa terharga gitu. Iya. Terus dukanya kalau masalahnya berat gitu kali ya. Iya. Masalahnya berat jadi ikut sedih gitu. Suka kadang kepikiran juga, suka kadang misalnya baper banget itu tuh kayak misalnya udah Hmm, Oke. Baik. Nah, sebelumnya kita juga pengen tahu nih bagaimana sih penanganan saat pandemi? Pasti kan berbeda ya, jauh berbeda dengan pada saat biasa gitu. Nah, dari Ibu sendiri apakah bisa dijelaskan bagaimana sih penanganan saat masa pandemi seperti ini? kan sekarang jadi banyak online ya, banyak online konten. Aku cuma bisa nerima yang remaja ataupun yang dewasa awal, yang kasusnya apa. Tapi kalau anak tuh kalau Susah. online udah nggak bisa karena mereka kan nggak bisa diajak Iya. main juga gitu kan kalau Iya. lewat online gitu. Jadi biasanya kalau anak bener-bener offline, bener-bener yang memang harus ketemu, Iya. harus langsung ketemu di biro gitu. Jadi kalau online sekarang bentuknya ya kalau terapi misalnya ada worksheet yang harus dikerjakan tuh Hmm. via kayak gini video call atau misalnya voice call atau chat biasanya kadang-kadang gitu. Kalau minimal voice call sih. Oh, Minimal voice call. Terus kalau misalnya emang harus ada exercise baik. Nah, saat melakukan penanganan secara offline itu apakah ada prosedur yang jauh berbeda dengan pada saat sebelum pandemi dengan atau pakaiannya atau misalkan perlengkapannya bagaimana? Apa bisa dijelaskan? ini kan kayak kita juga mau deket-deket sama anak juga ya udah sih gitu ya. Mau misalnya pasti jauh lebih jaga jarak sih gitu dan kadang kalau misalnya ada terapi berjarak sama anak maupun sama orang tua. Terus kalau selama ini sih kalau aku praktek ya pakai masker dan face shield. Maskernya surgery mask yang 3 Oh, lapis itu iya, iya. karena nggak berani juga karena ada aja sih maksudnya sih apa ya buat aku baru kena COVID karena terapi sama anak di rumah kayak gitu maksudnya hal kayak gitu tetap nggak bisa dihindari dan memang harus hati-hati gitu jadi pakai masker dan face shield sih kalau aku gitu. Semoga akan tetap dijaga ya, Kak, Bu. Lalu, apakah dengan melakukan penanganan secara online dianggap kondusif atau efektif? Menurut Ibu sendiri bagaimana pandangannya? Kalau misalnya biasanya paling kalau ke anak bentuknya konseling sama orang tua terus orang tua yang
dan lain-lain, aku jadi nggak bisa secara langsung gitu. Iya. Kecuali misalnya memang offline gitu, bentuknya memang yang anaknya datang ke biro. Iya. Nah, tapi kalau secara untuk remaja gitu, remaja itu online masih nggak masalah menurut aku, masih cukup efektif aja kok gitu kan. Apalagi kan mereka kan ya punya, maksudnya mereka punya sosial medianya sendiri gitu. Mereka kalau misal apa-apa, kita kayak cuma one click away gitu loh. Jadi kayak mereka mau terus misalnya mereka lagi susah-susahnya, terus mereka kan banyak akses sosial media gitu, dan dengan banyak akses sosial media sebenarnya banyak juga informasi tentang kesehatan mental yang mereka tahu nih, baru tahu gitu, dan itu bagus sih. Jadi mereka lebih melek tentang, oh kayaknya aku ngerasa begini, kayaknya aku ngerasa begitu gitu, dan itu bikin mereka lebih pengen untuk cerita ke psikolog atau misalnya ke konselor gitu, atau ke psikiater misalnya kalau masalahnya berat gitu sih. Oke, berarti kalau berbicara tentang sosial media, kan kita juga tahu ya, Putri pribadi juga menggunakan sosial media. Nah, berarti ada efek samping atau dampak dari sudah banyaknya edukasi tentang mental issue gitu di sosial media. Dan itu berpengaruh juga berarti ya ke bidang psikologinya sendiri. Cerita pun kayak, misalnya mereka udah sering pakai istilah-istilah yang Kak, aku kayaknya depresi, misalnya dia cerita kayak gitu. Paling kita follow orang lain kan beda gitu, ceritanya jadi gimana kayak gitu. Dan punya psikoedukasi namanya, jadi edukasi. Keadaan mental seseorang kayak apa, mau toddler, misalnya bayi, apapun gitu kan, banyak banget. Jadi ya mereka dengan paparan informasi yang banyak, ya mereka juga jadi lebih melek sih sama kesehatan mental masing-masing, dan itu bagus banget. Alhamdulillah kalau seperti itu. Baik, mungkin kita sudah menuju pertanyaan terakhir ya, Ibu. Jadi apa sih harapan Ibu untuk profesi sendiri ataupun untuk keadaan kita saat ini di masa pandemi ini? Bisa disampaikan harapannya? Harapan kita? Iya, untuk profesinya ataupun untuk kondisi kita di masa pandemi seperti ini gitu. Iya. Kalau kesehatan tuh nggak cuma secara fisik gitu. Jadi sebenarnya harapan aku adalah di masa depan di Indonesia punya sistem kesehatan yang jauh lebih integratif. Kalau kita tengok di Wisma Atlet gitu kan, di sana selain ada untuk orang-orang yang memang misalnya isolasi di Wisma Atlet. Sementara sekarang orang-orang yang misalnya di rumah, jangankan dia kena COVID, orang yang nggak kena COVID pun misalnya di rumah, terus rumahnya orang tuanya galak lah atau apalah, itu pun juga membuat dia jadi makin pusing kan gitu, dan itu bikin kesehatan mental juga jadi susah gitu. Jadi kita udah lebih integratif kan, jadi keperhatiin semuanya. Atau misalnya ya kayak gitu, kayak misalnya pasien jadi langsung bisa dirujuk, jadi bentuknya kayak poli. Oh iya. Semua harusnya sih kalau di Depok tuh beberapa puskesmas sudah bisa kayak gitu. Jadi mereka udah ada yang poli anak tuh, ada yang memang poli anak untuk dokter anaknya, dokter tumbuh kembang, ada yang buat misalnya untuk rehab mediknya, untuk terapi, ada juga yang ke psikolog anaknya kayak gitu loh. Jadi dan memang dengan integratif kayak gitu kan, jadi
gampang kemana-mana ya gitu loh. Itu sih mungkin harapan aku, karena makin orang yang stres bingung harus mau kemana kayak gitu kan. Kalau misalnya terintegrasi kan jadi jelas kita tuh gampang kalau misalnya mau ngehubungin ini itu gitu. Satu lagi nih pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada orang-orang, mungkin banyak juga ya di luar sana orang yang belum tahu gitu tentang psikologi secara lebih mendalam, dan banyak juga kan stigma tentang kalau misalkan datang ke psikolog tuh dianggap orang gila misalkan, ataupun kayak aduh males nih, atau misalkan aduh takut ke psikolog karena biayanya yang cukup mahal gitu, nggak terjangkau. Nah, pesan yang ingin disampaikan gitu kepada stigma yang banyak gitu di kita ketahui gitu di masyarakat umum. Itu punya masalah gitu. Jadi ya kalau misalnya mau kadang kalau dipikirnya kalau ke psikolog jadi orang gila gitu ya, padahal ya setiap orang juga punya masalah toh gitu, nggak mungkin orang nggak punya masalah gitu, nggak mungkin orang gue nggak punya masalah gitu, nggak mungkin, hidup tuh pasti ada masalahnya. Jadi kalau misalnya pada saatnya kamu merasa tidak baik-baik saja dan kamu butuh cerita, ya malah ya apa ya main nggak jelas misalnya gitu kan, misalnya lari ke hal-hal yang negatif ya, kan hal-hal yang kayak gitu yang bukannya nyelesain masalah malah nambah-nambahin masalah gitu loh. Nah, jadi lebih baik ya cari bantuan profesional, itu kan jauh lebih masuk akal gitu. Terus ya mungkin sekarang itu sih di sosial media sekarang edukasi udah sangat banyak, jadi perbanyak pengetahuan dengan banyak followin edukasi tentang psikologi, karena itu pasti akan sangat membantu. Pasti juga di situ juga biasanya dikasih tahu kok, misalnya kalau mau cerita enaknya kemana, misalnya ceritanya tentang ini, terus kalian juga bisa milih, biasanya psikolognya pengennya umurnya berapa, perempuan atau laki-laki, misalnya bahkan milih agamanya pengennya Kristen misalnya gitu, karena orangnya juga sekarang tuh bisa banget kayak gitu. Terus ditambah kalau di aku sekarang kayak online menurut aku sekarang layanan psikologi baik. Terima kasih, mungkin wawancaranya dicukupkan saja sampai di sini. Sebelum mengakhiri wawancara kali ini, apakah ada pesan yang ingin disampaikan atau sudah cukup saja? Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan atas kesediaannya untuk diwawancara oleh kami. Nah, semoga informasi dan waktunya dapat bermanfaat ya, khususnya untuk kami dan umumnya untuk teman-teman yang nonton juga. Sebelumnya kami sampaikan juga video ini wawancara ini sudah kami record dan nanti akan kami tayangkan di YouTube. Apakah tidak apa-apa? Wah, tidak masalah. Baik, sudah. Terima kasih banyak atas bantuannya juga. Semoga Ibu sehat-sehat dan semoga bisa di lain waktu bisa bertemu kembali. Baik. Iya. Ya, baik. Ditutup saja wawancaranya ya kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fars Nuristarastu. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI. Saya sekarang berada di semester 5. Kedatangan saya ke sini untuk mewawancari Bapak terkait dengan penanganan kasus. Sebelumnya, Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Baik. Nama saya Sudrajat Nuryanto. Ya. Pertanyaan ya, usia saya itu sekitar 47 tahun. Tempat tinggal saya ini di Taman Jatisari Permai, Jalan Ringini 1, Blok BA nomor
29, RT 9 RW 16, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Profesi saya sebagai anggota Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Untuk jabatannya kira-kira sekarang sedang jabatan apa? Jabatan saya sebagai Katim 3 Pemeriksaan. Ya, penyidik. Kalau untuk riwayat pendidikan Bapak sebelumnya itu bagaimana? Riwayat pendidikan saya S3, SD, SMP, SMA. Saya pikir S3. STM. Nggak apa-apa kan? Nggak ya. Ini bisa masuk ya. Oh, bisa. Jadi S3, SD, SMP, STM. Oh, STM. Ya, STM saya. STM itu jurusan apa? STM jurusannya mesin produksi. Oh, mesin Mesin produksi. Saya lulus sekolah STM tahun 91. Wow, sudah lama juga. Iya. Dan jadi polisi tahun 92. Oh, berarti Bapak setelah lulus langsung daftar atau gimana? Setelah lulus, jeda setahun itu, ya saya serabutan ya. Oh. Jadi kuli, jadi karyawan part time, terus ikut tes masuk polisi. Berarti emang sebelumnya kerja serabutan baru itu untuk keinginan Bapak menjadi polisi itu memang keinginan sendiri atau sudah menjadi cita-cita? Bagaimana? Cita-cita sih sebenarnya menjadi orang yang berguna sebetulnya ya. Pada dasarnya itu. Iya. Jadi keluarga kami juga nggak ada yang polisi. Oh, iya. Pada saat setelah lulus sekolah itu, ketika itu masih mudah mencari kerja, lowongan kerja itu, apalagi lulusan kejuruan seperti sekarang ini, teknik itu mudah, ada kemudahan di pabrik-pabrik di sasarannya itu. Pada saat ada kesempatan penerimaan calon bintara buka TNI 3 angkatan serta Polri waktu itu, saya coba 2 termasuk itu angkatan laut sama Polri. Keinginannya diantaranya setelah ada informasi pembukaan itu, saya coba untuk mengikuti seleksi secara administrasi maupun secara fisik, kemudian muncul itu tadi cita-cita itu tadi. Jadi kalau dicita-cita dari kecil, kemudian kita baru bisa bicara cita-cita yang menjadi polisi, belum ada itu. Belum ada. Iya, belum ada. Cuma ingin jadi orang berguna aja lah. Baru pada saat melakukan tes baru muncul. Ya, ketika kita coba penuhi syarat administrasi, disitulah muncul cita-cita itu tadi. Keinginan yang kuat. Pada saat itu Bapak untuk masuk dalam kepolisian itu apa saja yang Bapak lalui? Kayak seperti tesnya apa saja? Tesnya ada 2, secara administrasi, secara fisik. Secara administrasi itu ya yang berhubungan dengan surat menyurat ya, ijazah, salah satunya surat keterangan catatan kepolisian, dulu SKKB namanya, surat keterangan perlakuan baik, sekarang SKCK. Kemudian daftar RH, terus kenal lahir atau akte kelahiran, KTP dan lain sebagainya. Kemudian tes fisik. Tes fisik itu ada tes kesehatan, jasmani, terus parade, kemudian tes terakhir itu ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan khusus. Jadi umum itu yang menyangkut IPS lah ya, ilmu pengetahuan sosial. Nah, kalau yang bersifat khusus itu sejarah biasa pada saat itu. Itu untuk melakukan tesnya itu berapa lama? Pada waktu zaman saya itu tes itu bisa berlangsung sekitar 4 bulan. 4 bulan bahkan 6 bulan baru pengumuman terakhir. Pada saat itu ya kondisinya berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin lebih lama atau lebih? Sekarang lebih cepat rekrutmen itu. Pada saat itu di pendidikan itu kita setahun. Nah, tahunan itu rekrutmennya berbeda, kuotanya.
tidak sama-sama seperti sekarang juga, cuma sekarang lebih apa ya, lebih cepat, lebih mudah. Bapak sudah berapa lama menjadi polisi? Terhitung 92, 28 tahun. Sudah lama juga ya. Itu selama 28 tahun itu kasus apa saja Pak yang pernah Bapak tangani? Kasus itu kalau kami di kantor itu menangani tindak pidana umum. Iya. Saya di Polsek Matraman itu menangani tindak pidana umum. Tindak pidana umum itu bukan bersifat khusus seperti penanganan narkoba sih. Ya, narkoba itu tersendiri. Tapi kami di Polsek itu menjadi satu. Kalau untuk unit narkoba itu, tindak pidana narkotikanya itu kami juga menangani itu. Karena tidak ada unit khusus di kami. Jadi kami tindak pidana umum dan tindak pidana narkotika. Kalau yang tindak pidana khusus itu seperti kejahatan farmasi, seperti kejahatan transnasional ya. Itu bersifat khusus. Nah, kalau kami hidung sama narkotika. Ya. Kalau untuk penanganan kasus siswa, Bapak pernah nggak? Penanganan kasus? Siswa dari seorang siswa yang bermasalah atau yang terjerat kasus? Ya, tentunya ada. Itu kasus apa ya? Siswa ini siswa sekolah menengah atas, SMP, SMA, SMP, SD enggak. SD juga ada? SD enggak, belum. SD. Nah, jangan sampai. Jadi itu mereka umumnya tawuran. Oh iya. Tawuran dan penganiayaan, pengeroyokan, penganiayaan. Dua-duanya ini adalah perkara kekerasan. Iya. Umumnya itu yang kami tangani. Untuk siswa ya, penanganan siswa. Tapi kalau yang kayak terberatnya gitu selain dua itu ada apa tidak? Terberatnya tinggal ini dampak daripada perbuatan yang dia lakukan. Akibatnya kematian. Nah, itu yang terberat. Itu sudah ada. Tawuran baik dia selesai masih dalam ikatan sekolah maupun tawuran di lingkungan rumahnya yang tadi statusnya dia sebagai pelajar yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, itu yang terberat. Kalau misalkan, tapi Bapak pernah untuk menangani ahli tangan kasus dari seorang konselor gitu? Dari konsuler? Iya. Atau guru BK gitu? Menyerahkan murid. Iya. Oh, menyerahkan murid itu tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Jadi kalau seandainya pihak sekolah itu ada kejadian, ada masalah di lingkungan sekolahnya, kalau tadi dampak daripada perbuatan siswa itu sendiri tidak merugikan bagi lawannya ya, katakan bagi korbannya itu tidak terlalu merugikan, hanya korban materi, kemungkinan mereka problem solving di lingkungan sekolah. Nah, kan ada aturannya ya, mungkin ke dalamnya. Kalau sampai mengakibatkan adanya korban jiwa, tentunya akan melaporkan kepolisian. Karena yang akan melakukan tindakan itu nanti tindakan kepolisian. Tapi selama kami menangani itu tidak pernah ada pelimpahan tadi itu. Belum pernah ada. Iya. Kalau misalkan ada siswa yang ketahuan bawa narkoba di sekolah, itu siswanya itu belum pernah ya? Jadi tidak pernah selama kami tugas di sana. Karena begini, mungkin juga belum pernah ditemukan ya. Gitu, belum pernah ditemukan, belum pernah didapati. Ada beberapa sekolah di sana itu yang menurut kami juga, catatan kami itu muridnya ini agak sedikit yang nakal lah ya. Gitu. Ada beberapa yang nakal. Tapi mereka juga mengambil sikap yang tegas pihak sekolah itu. Kalau memang jangankan tadi tertangkap dia memiliki barang itu, terbukti dia habis menggunakan saja, sanksinya pecah. Gitu. Jadi mereka juga ada cara-cara mereka lah pihak sekolah itu untuk mengambil tindakan terhadap siswanya gitu ya. Kalau melimpahkan seperti itu tadi, itu bukan melimpahkan namanya. Jadi kalau seandainya pihak sekolah itu menemukan adanya bukti narkotika, menurut kami kalau hanya kecil nilainya dan jumlahnya kecil juga, mungkin mereka masih keep silent ya, hanya internal dengan pihak orang tuanya. Ya, itu kebijakan mereka. Namun kami belum pernah itu seperti itu menemukan atau dilimpahkan.
Jadi intinya kayak sebelum itu ya emang dari pihak sekolahnya, tergantung pihak sekolahnya juga. Nah, salah satunya faktor itu. Tapi kalau di profesi Bapak ada untuk alih tangan kasus seperti itu, Pak? Itu namanya bukan alih tangan ya? Oh, kalau di bawah bukan alih tangan kasus? Iya, jadi pengertiannya gimana ya? Kalau alih tangan itu kan saya habis menangani, saya alihkan ke. Iya, seperti kayak misalnya saya menangani sebuah kasus, tapi ini kayak ternyata kasus ini bukan ranah saya, nah saya alih tangannya kayak entah ke kepolisian atau psikiater atau bagaimana. Kalau untuk di profesi Bapak ada atau? Kalau kami ini yang jelas-jelas tadi tindak pidana itu yang tadi kami tangani narkotika dan umum. Kalau tindak pidana umum saya rasa masyarakat awam juga paham. Iya. Ulah yang umum-umum ya, kalau yang menyangkut tadi siswa, kenakalan remaja sudah berujung kepada korban luka, korban meninggal dunia, korban materi yang besar, sehingga pihak sekolah mungkin tidak bisa menangani secara internal, mereka laporkan, bukan dialihkan, ya, karena tadi ini tugasnya kepolisian, ini dilaporkan, teruskan secara hukum, tidak secara hukum. Bapak biasanya menangani kasus yang paling parah tuh biasanya apa tuh, Pak? Yang paling Parah. Yang paling berat atau Paling yang berat. paling berat. Berat itu relatif ya, karena berat itu tergantung daripada waktu pembuktiannya. mungkin bersalah atau tidak? Ya, jadi kalau kita menilai satu perkara itu dari kasusnya pembunuhan katakanlah tadi, tapi waktu untuk mengumpulkan barang bukti, mencari saksi dan lain sebagainya itu mudah dan cepat, itu tidak berat menurut kami. Tapi yang berat itu dilihat daripada tadi itu. Jadi kalau dikatakan berat perkaranya pembunuhan tadi, adanya korban jiwa meninggal dunia, caranya si pelaku melakukan perbuatannya bagaimana sampai dengan meninggalnya orang ini itulah yang tadi menjadikan kami ini untuk membuktikan, itu makan waktu lama, itulah yang dinilai berat sampai menemukan pelakunya. Itu secara umum, tergantung situasinya. Kalau misalkan siswa gitu kan masih di bawah umur ya Pak. Kalau misalkan dia melakukan tindak pidana itu bakalan dimasukin ke penjara atau gimana ya? Ada hukumannya nggak? Ya, jadi siswa itu kalau masih sekolah, seandainya si siswa ini dia tidak naik kelas selama beberapa tahun, sehingga usianya masih sekolah itu sudah 17 dia masih menjadi siswa. Kalau berdasarkan hukum, anak dewasa itu, ini kan kalau menyangkut siswa pastinya anak-anak ya, anak di bawah umur. Kalau anak di bawah umur itu berdasarkan hukum itu sebelum 18 tahun itu masih dinyatakan anak-anak kalian. Tapi kalau yang sudah 18 tahun 0 bulan itu sudah dewasa secara hukum, perlakuannya seperti dewasa. Kalau di penjara itu tentunya nanti ada sanksi penjara. Jadi ada dua cara kami untuk melakukan proses ya, sementara proses hukum terhadap pelaku di bawah umur itu, pertama bisa kita titipkan ke panti rehabilitasi, kedua kita lakukan penahanan seperti dewasa dengan masa tahanan yang lebih cepat. Beneran ditahan Pak? Bisa tahan. Walaupun itu masih di bawah umur. Tapi Ya. beneran di penjara juga. Iya, kalau misalkan anak SMA yang masih 17 tahun terus tawuran sampai ada yang meninggal gitu. Tapi Iya. kalau tawuran Kalau ancaman, kalau sudah meninggal dunia, ancaman hukumannya itu di atas 7 tahun, itu tidak perlu dilakukan mediasi dengan korban, dengan pihak tersangka. Tidak perlu, tapi kami biasanya mempertemukan untuk musyawarah. Sekarang kalau korban keberatan, tidak mau ya nggak keberatan pun prosesnya dilanjutkan. Dan sementara proses, si anak ini masuk sel. kalau main proses damai itu
Enggak, maksudnya kalau misalnya dari pihak keluarga yang meninggal nggak apa-apa gitu, nggak anak-anaknya di penjara, itu boleh Pak? Si pihak keluarga korban itu? Iya, misalnya ya udah diikhlasin aja gitu. Si korbannya meninggal? Iya, itu nggak boleh, maksudnya nggak ditahan. Polisi punya kewenangan untuk melakukan penahanan. Iya, tetap polisi akan melakukan penahanan. Nah, kalau seandainya terjadi seperti itu, musyawarah kedua belah pihak, kemudian dibuatkan berita acara musyawarah, terus berita acara diversi, kemudian kita kirim itu ke jaksaan dan ke pengadilan. Tunggu hasil keputusan hakim. Ketika nanti hakim putuskan ada surat keputusannya tentang tadi itu, maka demi hukum polisi akan keluarkan dari tahanan. Nanti prosesnya tidak lanjut sampai ke peradilan anak. Kalau kasus kayak tadi seperti itu. Tapi kalau tidak, ya sudah sampai putusan peradilan. Untuk Bapak sendiri, pencapaian yang sudah pernah Bapak capai apa saja? Dalam hal apa? Dalam hal seperti menangani kasus atau ya pencapaian yang lainnya apa saja? Contoh kasusnya gitu maksudnya. Iya. Yang saya capai. Misalnya kayak misalkan dalam kepolisian kayak seorang polisi dia pernah berhasil menangani suatu kasus. Itu biasanya yang pernah saya dengar entah dia bisa naik jabatan atau dia mendapat penghargaan. Gitu, iya. Ini di film sih biasanya. Iya. Saya tidak tahu kebenaran. Jadi begini, di kami itu untuk naik pangkat, reward ya, itu ada ketentuannya juga. Kalau di bagian tadi yang tindak ekstra ordinary crime seperti teroris, itu memang rewardnya ada seperti itu, pencapaian seperti itu tadi ada, dan itu ada peraturan Kapolri. Iya. Karena kejahatan yang luar biasa itu. Dan untuk masuk ke satuan itu, detasemen itu sulit. Kita secara internal harus melalui tes, psikologi, tes administrasi lagi, dan terpilih dia. Jadi nggak saya bisa mengajukan, boleh mengajukan, tapi begitu tes kita tidak bisa masuk kita detasemen yang seperti itu. Dan ribetnya seperti itu salah satunya. Kalau kami tidak, kita harus berjalan seperti apa adanya yang biasa. Kalau ada kasus pembunuhan, oleh satu keluarga, tim kami yang ungkap penyidikannya, dibantu tim lapangan. Karena ada tim lapangan khusus juga yang nyari. Samping kita nyari, dia juga nyari. Setelah berhasil membongkar kasus itu tadi, pelaku-pelakunya ya sudah ribetnya. Ucapan terima kasih saja dari seorang pimpinan itu sudah cukup bagi kami. Tidak usah seperti naik jabatan atau barang. Tidak, kalau jabatan itu beda lagi. Iya. Prosesnya beda lagi. Tidak ada hubungannya dengan itu. Biasanya kalau untuk naik jabatannya tuh kayak kita harus, maksudnya masa bakti kita atau tergantung. Kalau saya kan bintara ya. Iya. Bintara itu di bawah perwira. Jadi pangkat saya itu Aibtu. Aibtu itu kalau di tentara, di TNI itu PL2. Yang M, yang 2M itu. Itu di bintara tinggi saya. Bintara itu kalau di sekolah itu tamtama. Itu yang merah. Itu tamtama. Itu dari prajurit, kalau TNI ya sampai kopral. Kalau di polisi, barada sampai abribda, abribka. Kemudian masuk bintara, sersan. Kalau di tentara itu kan sersan tuh. Serda, sertu, serka, serma, pelda, peltu. Nah, peltu itu saya terakhir. Itu jabatan seperti itu, jabatan strategis itu perwira ke atas. Letnan 2 yang orang-orang akpol, akademisi. Kemudian kalian nih seandainya ada yang cita-cita juga, ada yang punya keinginan. Setelah lulus, Anda masuk sekolah yang dari lulusan perwira, lulusan ini sarjana. Ada namanya SEPA. Ya, nanti Anda langsung perwira. Langsung sekolah 1 tahun ya perwira. Tapi beda kedudukannya sama Akpol. Kalau Akpol kan sekolahnya 3 tahun. Setahun di lapangan, 3 tahun di
dalam lingkup sekolah. Setahun dia lajang, 3 tahun dia sekolah akademi. Pol itu 4 tahun sekolahnya. Jadi di dalam itu juga kita harus ada sekolahnya juga. Iya, tapi kalau dari perwira dari Anda ini lulusan sarjana, jadi sarjana masuk ada namanya SPA, kalau ini sekolah perwira, calon perwira. Itu dari basic sarjana S1 bisa. Masih bisa ada jalurnya itu. Ada jalurnya. Itu setiap tahun buka. Setiap tahun buka. Rekrutmennya buka. Tinggal Anda bisa ke websitenya. Tuh, jadi minta informasi ke Polres tempat boleh. Itu untuk tahapan masuknya hampir sama dengan yang sama lain. Masalah administrasi itu siapanya ini. Nanti Anda jurusannya apa nih? Umpamanya hukum, gitu kan. Nah, terus IT nanti ada penyaluran. Oh, IT kuotanya segini, hukum segini. Per jurusan ada. Tapi semua jurusan atau jurusan tertentu aja? Cuma sekarang mungkin beda. Untuk 2001 kalau nggak salah saya dengar info baru wacana ini seperti rekrutmennya 1 pintu. Jadi nanti masuk ke sana. Yang masuk sepanya gitu. Jadi di sini untuk perwira letnan 2 itu namanya perwira pertama. Kemudian perwira menengah itu dari mayor yang bunga sampai 3 bunga namanya kolonel. Kalau di polisi itu komisaris besar polisi ya. Oh iya. Itu namanya itu golongannya pamen perwira menengah. Nah, kemudian bintang 1 brigjen sampai jenderal itu pati perwira tinggi. Kalau bicara jabatan disitulah perwira dari perwira pertama letnan 2, letnan 1 kapten. Ibda itu AKP kalau polisi kan, jadi komisaris polisi. Kalau bicara jabatan disitulah mereka mencari jabatan. Kalau kami bintara pelaksananya. Jadi perwira itu tanpa kami ya nggak ini juga nggak pas juga nggak lengkap. Jadi kami itu pelengkap. Iya. Jadi kami bintara ini pelaksana aja di lapangan. Kita yang mengerjakan semuanya, perwira tinggal nanti endingnya. Sama di season maker lah, kan ada user jadi. Kira-kira seperti itu gambarannya singkatnya. Jadi kalau bicara jabatan, saya nggak bisa jawab, saya udah mentok di situ. Iya. Jabatan saya nggak ada. Paling jago di situ saya. Kapten lapangan, kapten penyidik, gitu. Paling PLT, pejabat sementara, gitu kan. Sampai ini. Untuk pesan dan kesan Bapak selama menjadi di polisi ini. Bapak itu dari awal tahapan sampai mencapai sekarang gitu Pak. Kesan ya. Suka ditanya. Ya alhamdulillah ya. Jadi saya punya keinginan untuk bekerja. Ini kan bekerja. Kalau dibilang menjadi polisi mau ya apa mengabdi kepada negara, bohong, kerja dulu. Iya benar. Baru mengabdi. Kalau mengabdi dulu baru kerja, menurut saya nonsen. Nggak ada ya. Jadi sini saya punya profesi, kemudian saya punya keluarga, saya juga punya lingkungan kerja dan lingkungan di rumah itu. Aku ya alhamdulillah. Kemudian juga kesan saya itu dengan saya sebagai anggota Polri itu minimal bisa apa ya? Bisa memberikan masukan pengalaman kepada lingkungan sekitar rumah saya, keluarga saya tentang hukum, gitu ya. Kita berbagi. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran kita soal di lingkungan masyarakat yang akan berbenturan dengan hukum, nah, kita berikan dulu masukan kepada mereka agar masyarakat tidak melanggar hukum nanti. Itu kesan saya. Alhamdulillah ada beberapa yang masyarakat awam awalnya tidak tahu kalau itu sebetulnya melanggar hukum banyak. Ya, alhamdulillah dengan begitu kami sebagai anggota Polri itu punya kewajiban di sana. Minimal kami berbuat sedikit lah, tapi mengena. Memang banyak tidak ada apa-apanya. Maksudnya ya kalau pesannya kami ini sebagai anggota Polri terhadap kalian ini sebagai generasi penerus bangsa, tentunya ya jadikanlah diri kalian ini bermanfaat
bagi keluarga ya, bagi lingkungan, bagi diri Anda sendiri. Tentunya diisi dengan hal yang positif. Tugas kalian ini sementara ini belajar. Kewajiban sampean itu belajar. Jadi haknya itu. Hak dan kewajibannya itu menurut saya. Tapi setelah Anda belajar akan menemukan hasilnya sendiri. Insya Allah kalau saya berdoa apa yang Anda cita-citakan nanti ini sekarang ini terkabul. Tapi kembali apa yang tadi saya sampaikan, cita-cita itu munculnya nggak pada saat Anda seperti itu. Nah, jadi kita itu juga saya nggak tahu saya mau jadi apa gitu ya. Setelah dihadapkan oleh sesuatu, kita bisa tahu, oh ternyata saya harus di sini. Tapi banyak juga yang putus di tengah jalan, ya karena tersambung kerikil, ya. Kemudian memang sengaja dia menceburkan diri ke dalam lumpur, ya itu banyak. Mudah-mudahan anda ini nanti sekalian adik-adikku ini jadi yang bermanfaat. Amin. Ya, jadi berguna bagi ya bangsa, negara, keluarga dan agama. Amin. Saya hanya itu aja harapan kami. Mudah-mudahan bangsa kita ini juga mempunyai generasi muda yang militan, mantap ya, membangun bangsa kita. Amin. Ada lagi mungkin? Mungkin itu aja. Ya. Nah, itu saja. Mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih untuk semua jawaban dari pertanyaannya. Ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.